Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa memuji dan memuliakan Dia. Dan kita juga bisa bertemu melalui persekutuan walaupun hanya melalui audio visual, tetapi tidak menurunkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya ajak jemaat Tuhan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai 2, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita akan awali ibadah kita. Dari manakah datang pertolongan kita? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan kasih Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan sebagai hukum Tuhan kepada kita pada hari ini dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 6. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 6. Berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, dan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita meresponi pembacaan hukum Tuhan dengan bernyanyi NKB nomor 34 ayat 1, Setiamu Tuhan. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi.
tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau yang berikan, sehingga aku pun puas lekas. Mari kita sama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri menghadap Tuhan sambil mengaku dosa dan memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdiri, kita berdoa sambil diiringi dengan musik. Ya Allah yang maha besar, yang bertakhta di dalam sorga, dan yang tidak menolak orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa tidak sepantasnya kami menghadap hadirat-Mu, karena kami mempunyai banyak dosa. Kami sering melanggar titah-Mu, bahkan sepanjang hidup kami di dunia ini, kami tidak luput dari berbuat dosa, seperti pikiran kami, ucapan kami, dan perbuatan kami sehari-hari. Banyak yang tidak sesuai dengan firman-Mu, kami tidak sanggup menghitung betapa banyaknya dosa-dosa kami, dan kami percaya bahwa Engkau telah mengetahui semuanya. Oleh sebab itu, kasihanilah kami, ya Tuhan. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selamanya Ia mendendam. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di atas bumi di antara orang yang berkenan-Nya. Tuhan beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara juga. Kita membaca amanat hidup baru yang terambil dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Sekali lagi, Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat
orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya, dan orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, saya undang berdiri, kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Bersama dengan jemaat di seluruh dunia dan segala abad, mari kita sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Allah Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku Haleluya dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, bagi hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah.
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita bersatu dalam doa. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Salam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sudah ditentukan oleh Sinode GNKP Indonesia yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca, yang berbahagia kita yang mendengar, dan yang jauh terlebih besar yang mau melaksanakan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami telah membaca sebagian dari firman-Mu, dan Engkau melihat keterbatasan kami, logika kami sangat dangkal, tidak dapat menjangkau kedalaman firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus, biarlah Roh Kudus yang mau beroperasi dalam hati dan pemikiran kami, agar kami dapat memahami, mengerti, dan melakukan sabda firman-Mu. Dan hamba yang penuh keterbatasan dan ketidaklayakan dan ketidakmampuannya pakai lidah mulut bibirnya, biarlah ia dapat menyampaikan sabda firman di dalam bahasa yang sangat sederhana yang boleh kami mengerti. Berfirman Bapa, ini kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Salam Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah diantarkan Tuhan di hari yang ke-17 bulan Mei. Dari hari ke minggu, minggu ke bulan, hingga kita sudah sampai di minggu ketiga di bulan Mei ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Yang menjadi tema kita di bulan Mei atau tanggal 17 ini, kasih Allah tidak berkesudahan.
Kasih Allah tak berkesudahan. Sekalipun gejolaknya dunia saat ini yang kita hadapi, masalah tentang corona. Saat ini ratusan pintu gereja tertutup dan jutaan mimbar hadir di dalam keluarga. Tetapi kasih setia Allah tetap berlangsung di dalam setiap kehidupan orang percaya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita ada sebagaimana kita ada. Dan kita ada kebaktian di dalam rumah. Apa ini kebetulan? Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup orang beriman. Kondisi ini mengokohkan keyakinan kita bahwa Tuhan bisa hadir di mana saja. Bukan tempat ibadah yang megah yang Tuhan inginkan, tapi hati yang terbuka atau firman-Nya dan kerendahan hati untuk menjalankannya. Saudara yang kekasih, corona telah menyadarkan kita akan banyak hal, yakni perubahan. Bisa jadi evolusi peradaban dan tatanan kehidupan. Barang siapa nggak berubah, bakal ketinggalan. Inilah kehidupan saat ini. Ini bukan sekedar lockdown, physical distancing, atau stay at home, dan sebagainya. Ini memancing ide cerdas kita untuk menghadapi situasi bahwa kita lebih percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kita mau senantiasa memohon agar Tuhan memberikan kita kekuatan di dalam keberadaan apapun. Kita boleh melihat bagaimana kehidupan janda di Sarfat. Ia tidak mempunyai apa-apa lagi. Ia tidak mempunyai apa-apa lagi dan dia tidak mendapatkan, tidak ada orang yang tidak ada orang yang dapat menolong ia, tidak ada orang yang dapat menjamin kehidupannya. Tetapi ia belajar untuk mau mempercayakan bagaimana kehidupan selanjutnya, bagaimana kehendak Tuhan. Janda di Sarfat, ia boleh berbagi dalam kekurangannya. Saya teringat akan sebuah cerita seorang petani yang tinggal di sebuah desa. Ia punya iman sederhana, yaitu ia mempunyai prinsip. Saya mau mengerjakan apa yang menjadi bagian saya, dan bagian Tuhanlah yang akan memenuhi segala sesuatunya. Sebelum kita melangkah kepada kisah janda ini, kita melihat janda di Sarfat. Bagaimana ketaatannya di dalam melayani Nabi Elia. Nabi Elia itu adalah wakilnya Tuhan. Ia memprioritaskan. Walaupun pada dasarnya ia mengatakan, demi Tuhan yang hidup kami nggak punya apa-apa. Kecuali segenggam tepung dan minyak di dalam buli-buli ini. Sampai 2 kali Elia mengatakan, buatlah, olah dulu bagiku. Ya. Saya ingin membagikan sebuah cerita hidup dari seorang pria miskin, Bai Fingli. Meninggal di dalam kemiskinan di usia yang ke-93. Sekalipun begitu, dia telah menyumbangkan uang sebesar 350.000 kurs. Satu kurs yaitu 1.300.000 secara setara dengan 455 kepada perguruan tinggi dan sekolah-sekolah di Tianjin untuk menolong yang kurang mampu. Kurang lebih 365 anak-anak miskin yang terlantar. Hampir selama 20 tahun dia mengayuh becaknya demi memperoleh uang untuk menambah donasinya kepada yayasan anak-anak sekolah yang tidak mampu. Makan siangnya adalah 2 buah kue dan air tawar. Makan malamnya adalah sepotong daging atau sebutir telur. Ia bahkan mengenakan pakaian yang ia pungut dari tempat sampah. Tetapi ia tetap mengayuh becaknya selama 365 hari setahun.
Nah, di dalam keadaan salju turun atau panas yang sangat menyengat, setiap hari dia bekerja mulai jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Ia mengatakan dalam hati, tidak apa-apa saya menderita. Tetapi biarlah anak-anak yang miskin, yang tidak dapat bersekolah itu, mereka dapat bersekolah. Saat ini ia berusia 90 tahun. Dan dia menyerahkan bantuannya, ia menyerahkan tabungan terakhirnya sebesar 650 juta yang disimpan dengan rapi di dalam satu kotak dan menyerahkan ke sekolah yayasan Yaohua. Dia berkata, saya sudah tidak mampu lagi menyumbangkan uang ini. Ini merupakan milik saya terakhir yang dapat saya sumbangkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, dalam kisah ini diketahui bahwa Bu Fang Li adalah sosok yang selama hidupnya ia terus berusaha melayani orang lain. Meski di dalam keterbatasannya, ia coba berbagi. Kita boleh melihat perikop kita persis yang dikisahkan di dalam perikop minggu ini. Seorang janda miskin di Sarfat. Janda yang tidak punya lagi apa-apa, yang tidak punya perlindungan, dan hidup di dalam keterbatasan. Janda ini bukan orang istimewa dan bukan orang Israel. Ia berasal dari Sidon, pusat pemujaan dewa Baal, yang dikenal juga sebagai tempat asal Ratu Isabel dan Raja Ahab. Tetapi dari sudut pandang umat Tuhan, ia bukan pilihan yang dipakai Tuhan. Seperti tokoh Alkitab yang ada di dalam perikop kita, yaitu Elia. Yang sedang dalam keadaan hampir putus asa. Dan bahkan ia mau menyerah. Tetapi perjuangan dengan hamba Tuhan menjadi titik pemulihan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, secara logika kenapa Tuhan menyuruh Elia di dalam menghadapi kekeringan, tidak turun hujan, makanan juga susah, seperti situasi kita saat ini. Banyak orang-orang yang di PHK. Banyak orang yang ingin pulang kampung, siapa tahu ia dapat mengais rezeki di kampung. Tetapi Tuhan menyuruh Elia kepada seorang janda miskin. Dalam arti Tuhan mempunyai 1001 macam cara untuk memelihara orang yang bergantung kepada Tuhan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Tuhan memakai janda ini bukan di dalam kondisi kehidupan yang baik, tetapi justru di dalam keadaan saat ia terpuruk. Namun ia tetap bersedia. Terdapat 3 bentuk iman yang dilakukan janda di Sarfat. Dalam keterbatasannya itu, sehingga menjadikannya istimewa di dalam ia bertindak atas kehidupannya. Yang pertama kita boleh melihat, apapun keadaannya, dalam keterbatasan ia coba berbagi. Di dalam kemelaratannya, janda ini tidak segera mengalami mukjizat. Di dalam penderitaannya, ia menerima seorang asing. Di tengah kesusahannya, dia bertemu dengan Nabi Elia dan mempersilahkannya masuk ke rumah, meski berdasarkan pandangan budaya timur bisa membuat posisinya tidak nyaman. Namun ia tetap bertindak dengan apa? Motivasi mengasihi. Yang kedua, bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman yang besar. Ia tidak hanya menyambut Elia dengan ramah, tetapi ia juga membagi makanan yang sudah hampir habis.
Ia menurut ketika Elia mengatakan kepadanya, buat dulu bagiku. Ya, buat dulu bagiku baru engkau buat bagimu. Nah, janda ini ia hanya punya sedikit tepung dan minyak untuk membuat sepotong kecil roti. Ini adalah langkah iman yang tidak ingin mencari alasan untuk menolak permintaan itu. Bukankah kita sering sekali, ya boro-boro gua bantu lo, gua aja kagak punya. Ia tidak ingin mencari alasan untuk menolak permintaan itu. Dia mau mendahulukan yang lain. Dia memberikan semua yang dia punya kepada Elia dan menyerahkan dirinya kepadanya. Tuhan, ia percaya Tuhan pasti bertindak. Ia mengatakan di dalam, kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita boleh melihat poin yang ketiga, memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam keterbatasan, dalam kemiskinan, dalam kekurangan. Di situ kita diminta untuk maukah kita belajar berbagi. Tindakan janda ini memberikan seluruh miliknya kepada Elia. Membuktikan bahwa ia memiliki kasih yang tulus. Kasih yang besar. Memang saat ini Elia terkesan hanya mementingkan perutnya sendiri. Tetapi pada kenyataannya, Tuhan bekerja memelihara hidup janda di Sarfat ini lebih dari sebelumnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya yang senantiasa setia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu siapa Elia. Elia adalah seorang nabi yang sangat populer, yang sangat dihormati oleh Israel karena dipakai oleh Allah. Ia sangat luar biasa. Dan karena terobosan-terobosan dalam hidupnya, hidup orang-orang yang disentuh oleh pelayanannya sangat-sangat terpuji. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Allah mengkehendaki di dalam setiap kehidupan orang percaya mengalami terobosan-terobosan. Mengalami terobosan dalam hidupnya. Bagaimanakah Elia mengalami terobosan di dalam hidup dan pelayanannya? Elia melayani di Israel Utara, ibu kotanya Samaria. Ahab yang menjadi raja dan Isabel yang menjadi ratunya. Isabel adalah putri Raja Tirus. Ahab, terutama Isabel, membawa Israel jatuh kepada apa? Kepada penyembahan dewa Baal, dewa cuaca dan dewa kesuburan. Isabel membawa pengaruh buruk bagi Ahab dan Israel, sehingga membangkitkan murka Tuhan. Dan itulah yang mereka alami. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, Allah melalui Elia menyampaikan perkataan nubuat bahwa akan ada kekeringan selama kurang lebih 3,5 tahun. Allah sedang menunjukkan kepada Israel yang menyembah dewa Baal, dewa cuaca dan dewa kesuburan, bahwa dialah Allah satu-satunya. Kita juga boleh mengalami virus corona, COVID-19 ini, epidemi ini. Apakah tidak mungkin Tuhan dapat memberhentikan COVID-19 ini, epidemi ini? Satu kata pun berhenti. Tetapi mungkin Tuhan izinkan semua supaya ada pertobatan massal, bukan kematian massal. Agar kekristenan, agar orang-orang yang percaya, agar sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya di luarnya saja, tetapi betul-betul kita mengimani dan mengamini bahwa Yesus Tuhan Raja, pencipta alam semesta, dan menyediakan segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Allah sedang menunjukkan kepada Israel yang penyembah dewa Baal bahwa dialah Allah dari segala Allah. Dan Baal itu adalah patung yang harus dimusnahkan. Kita boleh melihat Tuhan memakai burung gagak untuk mau memelihara
hambanya. Padahal kita boleh melihat burung gagak itu binatang najis yang haram. Di dalam Imamat 11 ayat 15. Bagi orang Israel kalau ada binatang yang haram, yang jatuh, kena perkakas pun itu sudah najis. Tetapi Tuhan memakai burung gagak yang rakus itu untuk mengirim makanan kepada Elia. Di sini kita boleh melihat melalui kesaksian janda di Sarfat, Elia taat mutlak kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sekalipun Elia tidak mengerti dan sekalipun sepertinya tidak ada kepastian, ketika Tuhan mengatakan, aku telah menyuruh dan aku telah menyediakan, aku telah mempersiapkan janda untuk memelihara kehidupanmu. Karena dia harus bersembunyi. Elia tahu bahwa ketaatan kepada Tuhan itu membawa kepada satu kepastian. Di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian itu, Elia taat tunduk mutlak kepada Allah. Karena Allah itu pasti, Allah itu tidak mungkin salah. Bapak Ibu Saudara yang kasih, waktu kita taat bukan berarti situasi aman dan tentram. Yang terjadi sering sekali justru sebaliknya. Elia bisa saja menggerutu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah perkasa. Tetapi Tuhan mengubah situasi yang penuh dengan ketidakpastian menjadi situasi yang penuh dengan kepastian. Bagi Elia maupun bagi janda tersebut. Tuhan senantiasa menyediakan mukjizat, pelipat gandaan yang luar biasa. Semua dimulai dari ketaatan. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, ketaatan mutlak kepada Tuhan, dan hanya kepada Tuhan saja kita harus bergantung. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, janda itu memberikan apa yang ada padanya, sekalipun hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dibuli-buli. Tapi waktu dia serahkan dengan penuh iman dan penuh dengan ketaatan kepada Tuhan, apa yang dia punya itu dilipat gandakan. Sudah dilipat lalu digandakan lagi. Dengan luar biasa sehingga menjadi berkat bagi dirinya sendiri dan bagi sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, janda di Sarfat memilih untuk mau melakukan dan mau menyerahkan semuanya kepada hamba Tuhan. Ketersediaannya memang sangat-sangat sedikit. Ia mengatakan, setelah kami makan ini dan kami akan mati. Ketersediaannya memang sehari demi sehari, jadi tidak langsung jatuh dari langit. 1 kuintal tepung dan 100 liter minyak. Tetapi sehari demi sehari Allah mencukupkan hidup mereka bertiga. Elia, janda, dan anaknya yang ada di Sarfat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, di mata Elia, janda di Sarfat itu telah memperlihatkan wajah Allah. Melalui janda itu, sang nabi bisa merasakan kasih Allah. Oleh sebab itu kita diingatkan jangan pernah lupa bahwa Tuhan memelihara setiap orang yang bergantung kepadanya. Janda di Sarfat tetap dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun dia telah memberikan kepada Elia, setelah ia memberikan kepada Elia, dan ia mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati. Amin. Ayat hafalan kepada kita. Ayat hafalan diambil dari 1 Raja-Raja pasal pertama, pasal 17 ayat 16. Saya akan bacakan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin.
Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, sabda firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara sampai di sini. Biarlah Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan, memberikan hikmat di dalam mereka memahami, mengerti akan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita, maka sekarang kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya firman Tuhan sebagai pengantar persembahan kepada kita pada saat ini terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 4. Begini bunyinya, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 100, Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah jalanmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan akan sabda-Mu dan kami boleh melantunkan semua kidung pujian kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk mau tetap fokus dan untuk mau lebih taat kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara hamba-Mu Elia dan juga janda di Sarfat. Bapa dalam surga, berikan kami kekuatan, kemampuan di dalam menghadapi dan menghadapi situasi keadaan kami saat ini. Begitu banyak yang di PHK Bapa, begitu susah untuk mau menyambung hidup. Tetapi Tuhan memberikan kami kepastian bahwa Tuhan mampu dan sanggup ketika kami mau taat dan taat secara mutlak, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Jemaat Epifanias Jakarta. Topang mereka dalam keterbatasan mereka, dalam situasi, dalam pergumulan. Kami mau berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, untuk sinode kami. Kami mau berdoa untuk BPHS, biarlah Tuhan juga yang mau memberikan mereka kekuatan. Kami mau berdoa khususnya untuk distrik 28 Yordan Jawa Bali. Berkati para hamba-Mu pendeta distrik Tuhan. Topang ia, berikan kesehatian kepada hamba-hamba Tuhan. Biarlah kami mau menanggalkan dan mau menanggalkan kemanusiaan kami, mengedepankan keutuhan di dalam pelayanan kami. Kami mau berdoa secara khusus untuk tenaga medis di rumah sakit Bapak. Kami mohon agar Tuhan memakai tim dokter Bapak, para pasien positif corona yang senantiasa mau memohon belas kasihan. Berkati juga para garda ke depan Bapak, berikan juga mereka perlindungan. Kami mau berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, khususnya Bapak Jokowi. Ya Tuhan Yesus, pada Bapak Jokowi, biarlah Tuhan yang mau melengkapi mereka. Kami tahu bahwa di dalam situasi keadaan ini banyak orang yang ingin menjatuhkan, yang ingin mau mengais keuntungan-keuntungan. Tetapi di dalam nama Yesus kami pertaruhkan Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, dan Tuhan yang menetapkan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk perusahaan-perusahaan yang
sudah tutup karena aturan masalah kekurangan masalah COVID-19 ini. Berikan mereka perlindungan Tuhan, berikan mereka kesabaran. Kami berdoa khususnya untuk semua orang yang sudah di PHK. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami dampak COVID-19 ini. Biarlah Tuhan berikan mereka kesabaran. Sabar dalam kesesakan, bertekun di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Kami percaya hingga minggu ketiga ini Engkau bersama-sama dengan kami. Dan kami tetap bergantung bahwa COVID-19 ini pasti berhenti pada waktu yang Tuhan tentukan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dan doa ini kami alaskan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kasih Yesus Kristus, jemaat yang Tuhan kasihi, kembalilah dengan penuh damai sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Salam, Tuhan berkati.